saya Rizka Walidayanti di sini akan memberikan materi mengenai PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB atau United Nations atau UN adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik yang sama. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 930 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang hanya menjadi bagian pengamat. Perkenalkan, saya Sylvia Francisca dari Fakultas Hukum akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Palestina dan Vatikan merupakan negara bukan anggota atau non-member state dan termasuk pengamat permanen. Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Markas besarnya terdapat di wilayah internasional di kota New York. Ada 6 bahasa resmi yang digunakan, yaitu Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Inggris. Keanggotaannya terdiri dari 193 negara anggota. Pemimpinnya antara lain Sekretaris Jenderal yaitu Antonio Guterres, kemudian ada Deputi Sekretaris Jenderal yaitu Amin J. Mohammed, kemudian ada Presiden Majelis Umum yaitu Abdullah Said, kemudian ada Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial yaitu Frederick Mushiwa Makamur Shafa, dan yang terakhir ada Presiden Dewan Keamanan yaitu Volodymyr Yeltsinko. Pendirian penandatanganan piagam PBB yaitu pada tanggal 26 Juni 1945 dan piagam mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Saya Salma Fadila Inas ingin melanjutkan materi dari sebelumnya. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat dan memiliki hak ekstrateritorial. Kantor utama lainnya terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang tertaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Saya Saidatul Musarofah ingin melanjutkan materi sebelumnya. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelesaian segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai bidang penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di Teluk Newfoundland. Perkenalkan, nama saya Anita Anifa akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April sampai Juni tahun 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara sampai berlangsung pada 10 Januari tahun 1946 di Crouch House, London. Misi PBB untuk melanjutkan perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Perang Korea dan operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat. Setelah periode dekonsiliasi pada tahun 1960-an dan pada tahun 1970-an, anggaran untuk program pembangunan ekonomi sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian.
setelah berakhirnya militer dan pemeliharaan perdamaian, keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekonsiliasi pada tahun 1960-an dan pada tahun 1970-an. Anggaran untuk piagam program pembangunan ekonomi dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dan dengan hasil yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Septi Fitriani. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. PBB memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001 dan beberapa petugas dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentar meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi ini tidak efektif, korup, atau bias. Perkenalkan, nama saya Rayuda Indriani dari kelas A2 semester 5 ingin melanjutkan materi yang sebelumnya. PBB memiliki 6 bahasa resmi, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen. Dewan Keamanan menggunakan 2 bahasa kerja, bahasa Inggris dan Prancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan 3 bahasa kerja, bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. 4 dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan Britania Raya dan Amerika Serikat. Masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Sedangkan bahasa Spanyol dan Arab adalah bahasa dari 2 blok terbesar bahasa resmi di luar negara anggota permanen. Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara. 5 dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan. Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan bahasa Inggris Britania Raya dengan ejaan Oxford. Standar penulisan bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional. Sampai pada tahun 1971, ketika representasi PBB untuk Tiongkok berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok. Perkenalkan, saya Tasya Lerani akan melanjutkan materi sebelumnya. Dengan penambahan Sunda Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan, tahta suci, dan memegang kedaulatan atas Vatikan adalah pemegang permanen. Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan. 1. Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam piagam ini dan menurut penilaian organisasi mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Menerima dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.